Jemaat, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Malam ini kami datang dalam doa malam kebait-Mu yang suci Tuhan. Datang untuk memuji Engkau, membesarkan nama-Mu, datang untuk mendengarkan sabda Tuhan. Datang dengan berbagai pergumulan hidup yang berbeda-beda. Tuhan, kami percaya di tengah-tengah kehidupan kami seperti ini sebagai anak-anak Tuhan, di tengah-tengah Tuhan yang selalu menjaga kami percaya mujizat itu masih ada. Tuhan berkati setiap kami lewat firman, supaya kami boleh merasakan hadirat, kuasa, dan jalan Tuhan, jalan keluar buat setiap masalah kami. Tuhan, kami mau hari ini menerima berkat dari Tuhan. Oleh sebab itu, kami mengakui hidup ini adalah anugerah Tuhan. Berkati kami lewat firman-Mu, beri kami hati seorang murid yang mau belajar kebenaran. Kami duduk seperti Maria di bawah kaki-Mu, menunggu sabda Tuhan, menunggu kekuatan yang datang dari Tuhan di tengah semua problem kehidupan kami. Tuhan berfirman, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita buka firman Tuhan. Lukas pasal 5. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Perikop ini sudah pernah saya bawakan tahun lalu atau awal tahun ini, saudaraku, begitu. Dan perikop ini akan kita bahas lagi hanya dengan satu poin, begitu. Menyangkut problem kehidupan umat di tengah kehidupan ekonomi, sosial, ya, kehidupan rumah tangga yang serba sulit sekarang, saudaraku. Mari kita perhatikan bagian ini dengan teliti. Ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang-orang banyak mengurumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Titik sampai di situ pembacaan firman. Saudara-saudara sekalian, perlu perhatian, saudaraku, poinnya cuma satu,
tapi penjabarannya akan melebar hari ini saudaraku. Lebih detail kepada kehidupan yang sifatnya personal. Okay? Dalam kehidupan kita sebagai umat percaya, sebagai manusia yang hidup di bumi ini saudaraku, tidak ada satu orang pun yang tidak mengalami problem, saudaraku begitu. Setiap kita datang ke sini hari ini, masing-masing punya pergumulan sendiri-sendiri. Entah itu pergumulan rumah tangga, entah itu pergumulan kesehatan, ya, entah itu pergumulan karir, jabatan, ya, kuliah, saudaraku, pekerjaan, pindah rumah, menjual sesuatu, saudaraku, begitu. Masing-masing mempunyai problem seperti itu. Ataupun mungkin memegang suatu perusahaan yang besar, begitu. Rasa-rasanya sudah hampir tidak sanggup menangani kasus yang datangnya gak pernah berhenti. Begitu, saudaraku. Atau menghadapi problem hidup dengan pasangan yang membuat saudara itu sepertinya hidup ini setiap hari bergumul ke itu aja. Rasanya itu, saudaraku, penat sekali hidup ini. Ya. Jadi ketika kita memahal demikian, saya coba kategorikan beberapa kategori. Satu, ada pergumulan kita yang bentuknya itu masih dalam bentuk rencana, wacana gitu saudaraku, begitu. Ya, masih sangat awal sekali, masih mempertimbangkan begitu. Tapi itu udah mulai muncul, aku mau ini, mau ini, mau ini Tuhan, begitu saudaraku. Udah mulai coba-coba dibawa dalam doa. Itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua, masalah yang kita hadapi, saudaraku, bukan sekedar wacana lagi. Ya. Kita sudah mulai memasuki doa pergumulan, ya sudah masuk 40% perjalanan itu, begitu. Nah, di dalam hal seperti itu kita menemukan ya, berbagai problem, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, tantangan yang kita akan hadapi, saudaraku. Dan itu pun ada di tengah-tengah kita, bukan? Bagian kedua ini, baru belum setengah jalan, begitu. Sudah banyak hal yang menunggu, sudah banyak yang harus diurus, sudah banyak hal-hal yang di depan itu kelihatannya mulai merintangi, gitu, saudaraku. Di situ mulai teruji konsistensi kita meneruskan atau tidak. Oke. Bagian ketiga, pergumulan kita itu sudah dalam doa, bukan wacana lagi, bukan 30% lagi, sudah mencapai 75 atau 80%, itu saudaraku. Tapi tantangannya luar biasa sekali. Seolah sudah hampir tak mampu dijalankan. Sudah merasa ini kok dilanjutkan akan menjadi jauh lebih sulit, saudaraku, begitu. Nah, itu pun kita alami. Saya pikir di antara kita itu pasti ada orang seperti itu, begitu. Sulit sekali rasanya, seperti ingin lari dari kenyataan hidup. Iya. Sepertinya kalau boleh tidak usah menanggung hal yang seperti itu, begitu. Kalau boleh diulang hidup ini, nggak mau ada seperti itu. Lebih baik pilih jalan hidup yang berbeda, begitu saudaraku. Tapi orang bilang sudah kepalang basah. Sudah masuk 75-80%. Mundur pun salah, maju pun salah. Saya pikir ini bagian dari hidup kita, begitu. Nah, bagian yang keempat, saudaraku, adalah di tengah proses perjalanan yang kita sudah mencapai 80%, ya, mencapai 90%, kelihatannya hampir berhasil, banyak sekali tantangan, kita berhenti di situ. Karena kenapa? Keterbatasan kita, ketidakmampuan kita untuk meneruskannya lagi. Baik itu karena hatinya sudah tidak tegar, atau karena kekuatan sudah tidak mungkin lagi, berbagai hal mungkin fasilitas ekonomi tidak memadai, atau juga karena masalah kesehatan tidak mendukung lagi. Ternyata dengan problem begitu besar, tidak bisa tidur, menguras energi menjadikan
sakit. Itu menjadikan kita pasrah, gak bisa lagi. Ini pun bagian hidup yang kita alami, saudaraku, begitu. Coba perhatikan baik-baik sebelum saya terusin, lihat saudara, hidup saudara masing-masing. Rasanya kalau sudah mulai dibila-bila, sebenarnya saudara mulai melihat, iya, mulai terasa berat hidup ini. Dalam pekerjaan di kantor, kayaknya sepertinya semua pihak memusuhi. Hanya ada jalan keluar, give up, resign, mundur, cari kerja lain. Itu begitu. Coba lihat. Ada juga kita merasa harus merelakan semuanya, mengorbankan semuanya. Sudah gak mungkin lagi diterusin begitu. Orang Jakarta, orang Surabaya bilangnya sudah bohwat, tidak bisa lagi. Nah itu menjadi bagian dari problem hidup sekarang. Apalagi zaman begini di dunia bisnis, saudaraku, dengan keadaan ekonomi yang seperti ini. Saya tidak mampu terusin perusahaan ini, Pak. Begitu. Saya terusin, saya pilot. Saya harus jual rumah. Jual apa yang memiliki untuk tutupin kerugian perusahaan itu. Dengan modal yang dulu saya sanggup membeli banyak barang. Sekarang setengahnya aja. Dengan modal sama saya tidak kuat. Begitu. Saya harus pasrah untuk tinggalkan bisnis seperti itu. Tinggalkan atau saya pilot. Dan meninggalkan banyak hutang di bank. Kira-kira begitu, saudaraku. Dan ini real life yang kita alami sekarang. So how? Bagaimana firman Tuhan ya menjawab problem hidup kita yang tersebar berbagai model seperti ini, saudaraku. Begitu. Apa yang harus kita perbuat? Tuhan mau ngomong apa sama kita? Begitu. Berapa pengusaha datang kepada saya, Pak, saya udah gak kuat begitu. Mau cari investor saya enggak ada. Mau terusin saya udah gak kuat, Pak, begitu. Ya, mereka yang importir begitu, barang saya udah gak bisa masuk. Semerta tuntutan pembayaran, tagihan besar sekali. Saya gak tahu harus buat apa. Paling saya kolaps, Pak. Sudah gak ada tertolong lagi. Air mata pun tak tertahan orang kalau sudah datang begitu. Dulu saya apapun gampang, mau beli barang apapun begitu gampang. Mau berapa ton pun saya mampu. Tapi sekarang, Pak, sulit sekali saya. Mau jerit, siapa yang dengar? Mau bilang aku miskin, jatuh usahaku, siapa yang percaya? Pabrik saya sekarang masih besar. Siapa yang percaya? Mereka tidak tahu sulitnya saya untuk bergumul. Tangan saya sampai gemetaran, Pak. Begitu loh, saudaraku. Gitu. Sepertinya bagi saya udah gak mungkin. Gitu. Mereka sharing seperti itu. So how? Apa yang harus kita perbuat? Karena dari mimbar Tuhan, Gereja Betani, firman itu selalu menjawab problem kehidupan. Begitu. Bukan saya. Tapi Tuhan yang bertindak. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memahami setiap realita hidup yang kita pahami. Udah sering saya berkata, datang ke gereja tidak identik rohani kita tumbuh, apalagi tidak datang. Jikalau kita datang ke gereja, badannya, fisiknya di gereja, tapi pikiran kita itu keluar kemana-mana, kita tidak pernah akan tumbuh rohaninya. Justru kerohanian yang tumbuh adalah satu, harus ke gereja. Dua, saudaraku, ketika mendengar firman harus jujur pada diri sendiri. Itu penting. Seperti tadi yang saya jabarkan, saudara harus jujur. Iya loh, Pak, itu dia saya itu. Tidak tahu lagi, Pak, harus apa. Harus jujur pada diri sendiri dan harus jujur pada Tuhan. Begitu. Itu baru memajukan kerohanian kita. Baru ada jalan dari Tuhan untuk menolong kita melihat semua realita hidup kehidupan ini. Dan saya juga mengatakan di gereja yang saya layani, saya tidak mau janjikan hidup selalu aman. Seperti di awan-awan, tidak ada problem apa-apa. Dalam Tuhan semuanya oke. No. Saudara di gereja seperti diimingi di awan-awan senang. Udah diberkati, turun dari gereja sampai di luar, baru mendarat di bumi, baru nangis. Itu tidak baik.
Lebih baik di gereja ini saudara belajar fakta hidup. Bagaimana menjembatani fakta hidup kita dengan kebenaran. Itu lebih bagus. Nangislah di sini. Bergumullah di sini. Berteriaklah di sini. Memahami firmanlah di sini sebaik mungkin. Karena jawaban dari sumber kehidupan datang dari mimbar Tuhan. Begitu saudaraku. Jadi mimbar Tuhan bukan arena main sandiwara. Tapi firman Tuhan di mimbar Tuhan adalah suatu tempat di mana Tuhan bercerita. Tuhan membuka jalan, Tuhan membuka cara berpikir, Tuhan membuka nuansa dimensi rohani, Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan melakukan mukjizat. Ya, itu dia. Sehingga mimbar menjadi hidup, kuasa Tuhan tetap bekerja. 1, 2, 3, 4. Siapa yang ada di situ? Ya kita semua, begitu. Oke. Nah sekarang waktu kita melihat kepada cerita ini, saudaraku. Suatu hari Tuhan Yesus mau mengajar di atas perahu. Dia melihat ada 2 perahu, salah satu perahu Simon. Simon bawa perahu karena Yesus mau mengajar di atas perahu di danau Genesaret. Begitu. Setelah Tuhan mengajar mereka selesai, Tuhan berkata kepada Simon, tolakkan perahumu ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu, kita mau menangkap ikan. Begitu. Simon berkata, Guru, telah sepanjang malam kemarin kami bekerja keras. Kami tidak menangkap 1 ekor ikan pun, tidak menangkap apa-apa. Ayatnya bunyi seperti itu. Tetapi karena guru yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Ketika Simon menebarkan jala seperti itu, hasilnya adalah 2 perahu ikan itu, ya, 2 perahu itu penuh dengan ikan, hampir tenggelam. Maka Simon ketika melihat hal seperti itu, dia berkata, Tuhan, dia tersungkur dan dia berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku orang berdosa. Pelan-pelan memahaminya, saudara sekalian. Dari hal itu muncul 2 poin yang kita bahas, saudaraku, yaitu begini. Orang kita sering sekali benar firman model perikop seperti adalah karena Simon percaya, maka dia bertindak sehingga mujizat Tuhan nyata, gitu saudaraku. Ya, gak ada salahnya sih, gitu saudaraku. Karena Simon beriman, maka dia menebarkan jala juga. Karena dia beriman, dia menebarkan jala, maka mujizat Tuhan jadi nyata. So sekalian jikalau engkau beriman, maka kau lihat mujizat Tuhan. Gak ada salahnya juga saudaraku, begitu. Tapi poin kedua adalah, bukan karena Simon percaya, bukan itu bagiannya saudaraku. Tapi Simon sedang mencoba untuk mengadu kepintaran dengan Yesus, saudaraku. Maka dia berkata, Guru, telah sepanjang malam kami berusaha tidak menangkap apa-apa. Tapi karena guru yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Artinya, saya tukang ikan. Pengalaman puluhan tahun turun-temurun di danau ini. Dengan cuaca seperti ini, keadaan arus seperti itu, memang tidak ada ikan. Dan kamu guru agama. Yang mengajar jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, saudaraku. Saya tukang ikan, kamu tukang kayu. Beda kepintarannya. Kalau soal lemari, mesti tanya kamu guru. Tapi kalau soal ikan, tanya saya. Oke, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Mari kita buktikan siapa yang benar. Saya yang benar atau guru yang benar, saudaraku. Itu poin kedua itu loh. Saudara coba lihat mana paling tepat antara 2 poin itu. Jawabannya ada di ayat-ayat berikutnya. Yang ketika Simon melihat 2 perahu hampir tenggelam itu, maka tersungkurlah dia dan dia berkata, Tuhan pergi daripadaku karena aku orang berdosa. Itu jawabannya, kunci di situ. Jikalau benar-benar Tuhan, jika benar Simon percaya melakukannya, jika kita beriman percaya melakukan, maka kita akan melihat mujizat. Mestinya kalau seperti itu,
Tidak boleh ada kata, Tuhan pergi daripadaku, aku orang berdosa. Gak ada, logikanya gak jalan. Ya, dia punya unsur kaitannya gak pas. Saya kasih contoh. Suami saudara itu diberkati Tuhan, bulan ini dapat omset 50M. Saudara bilangnya apa? Puji Tuhan, haleluya, praise the Lord. Kan begitu. Nggak mungkin dengar gitu seorang ngomong, Tuhan aku orang berdosa. Apa kaitannya? Apa kaitannya? Sama sekali tidak ada kaitan. Berarti ketika dia mengatakan, Tuhan pergi daripadaku karena aku orang berdosa. Dia jelas, dia tahu. Waktu tadi dia ngomong, karena Tuhan guru menyuruhnya, aku menemukan jalan. Dia bukan karena beriman. Dia apa? Mari kita uji. Sadar dia mencobai Tuhan. Maka dia ngaku dosa. Yes, itu dia. Saudara lihat hal itu? Lebih sering dalam hidup ini, sebenarnya sifat Simon itu mewakili kita loh. Percaya atau tidak? Kadang-kadang kita merasa lebih pintar dari Tuhan. Ya. Mulut kita aja mengatakan, Tuhan aku berserah. Setelah itu kita lakukan seperti apa yang maunya kita. Ujungnya jauh lebih susah. Kan begitu kan? Ya kan? Simon mewakili manusia itu. Kepintaran kita, banyaknya harta kita, konektisitas kita, ya, merasa kita lebih ini lebih itu membuat kita kebenaran nantilah. Yang penting saya lakukan dulu. Tuhan Yesus nantilah itu. Begitu loh. Atau saya ingin coba, saya akan lakukan ini. Lihat Tuhan buat apa. Begitu loh. Apa bedanya dengan Simon? Hati-hati hidup ini. Sering kita berkata, terserahmu lah Tuhan. Itu dalam action kita tidak menunjukkan ucapan kita. Dalam action kita justru bertentangan dengan apa yang kita katakan. Terserahmu lah Tuhan. Apa yang dikatakan Simon? Karena Tuhan yang menyuruhnya, maka aku mendebarkan. Karena kamu yang suruh ya. Jangan salahkan aku ya. Kalau nggak ada ikan. Kan kira-kira begitu. Kalau lebih kasar kalimat adalah, Tuhan mari kita buktikan. Oke, aku tebar jala. Kan begitu. Karena Tuhan yang suruh. Kalau nggak ada ikan jangan salahin saya. Bukankah kita seperti itu kalau pelan-pelan kita merenungkan, saudaraku, begitu. Simon benar loh. Simon benar. Simon benar. Benar dia. Sesuai kemampuan pengalaman dia, sekian puluh tahun menjadi penjala ikan. Benar, malam itu tidak ada ikan. Ya, tidak dipungkiri kehebatan dia. Jelas, kemampuan dia hebat, saudaraku. Lihat air laut, lihat arus dia udah tahu. Begitu, saudaraku. Simon benar, sama sekali tidak ada ikan. Tapi Tuhan ingin mengejar Simon untuk sesuatu hal yang berbeda. Memang hari itu tidak ada ikan. Tuhan datangkan ikan. Tuhan buat mukjizat. Tuhan ingin mengajar Simon. Kepintaranmu, pengalamanmu, ya, hanya sedikit. Kuasaku lebih besar dari semua yang kamu ngerti. Itu dia saudaraku. Mukjizat itu adalah sesuatu yang di luar kemampuan kita. Mukjizat itu adalah sesuatu yang di luar keterbatasan kita. Di luar, saudaraku. Kita hanya terbatas gitu. Mukjizat itu, saudaraku, ya, dia itu tidak ilmiah. Itu mukjizat, saudaraku. Yang menurut perkiraan manusia, menurut teori ini itu, saudaraku, tidak pas dengan mukjizat. Ya. Dan sampai hari kita percaya, mukjizat masih ada. Yes, Tuhan buat mukjizat. Tidak ada ikan. Tuhan buat 2 perahu hampir tenggelam, penuh dengan ikan-ikan yang besar. You see now? Kalau tidak ada ikan aja, Tuhan bisa buat mukjizat sampai 2 perahu penuh. Pertanyaan saya sederhana. Persoalanmu kayak apa? Yang nomor 4 tadi itu. Ya, aku sudah tidak kuat Pak. Sudah buat. Oh itu. Pernah dengar orang bersaksi? Anaknya itu sakitnya sudah parah di ICU.
infus segala macam. Dokter udah ngomong, sudah tidak mungkin. Kemampuan manusia sudah terbatas, sudah gak bisa. Pernah dengar kesaksian itu? Ibunya pegang itu pipa itu tuh, selang infusnya itu sambil nangis sambil nyanyi. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Anaknya sembuh loh. Pernah dengar cerita itu? Gitu. Bagian itu hari ini saya ingin saudara punya rohani yang demikian. Begitu. Pernah punya pengalaman, Pak, saya sudah gak kuat, gak ada modal lagi. Terpaksa rumah satu-satu, jadi saya harus jual. Kenyataannya apa? Rumah tidak dijual, malah modal besar datang. Pernah kepikir? Ikan sudah nggak ada, Tuhan datangkan ikan. Pernah kepikir? Ada pengalaman itu? Yes. Seolah tanganmu itu tidak mampu menangani lagi. Tidak kuat lagi kamu menghadapi masalah yang sebesar itu yang ada di pundakmu itu. Aku give up Tuhan, begitu. Tapi kok sekarang kamu lewat? Kenapa sekarang bisa? Itulah yang disebut mukjizat. Yes. Pernah kepikir? Bagian itu. Itulah yang mukjizat. Itu bagian nomor 4. Yang selama ini mungkin hari ini saudara alami seperti itu, rasanya sudah gak kuat. Nah, coba dengar firman hari ini. Kadang kalau sudah hadapi poin keempat itu, banyak orang sudah tidak mau hidup. Ada yang mati bunuh diri, ada yang depresi, ada yang lari dari kejahatan, gitu. Karena sudah tidak sanggup, tidak mampu lagi. Sepertinya ini sudah tidak bisa lepas dari jeratan, saudaraku, begitu. Karena dia tidak mampu, akhirnya dia habisin dirinya, begitu. Kekecewaan yang amat sangat. Ya, pernah dengar kisah Esther, Haman, Mordekai, musuh. Mordekai itu pamannya Esther, saudaraku, begitu. Karena musuh berat, Haman sudah merancangkan semuanya, sudah membujuk Raja Ahasiweros bahwa ada satu bangsa yang besar yang akan menjajah kerajaanmu. Bangsa apa itu? Bangsa Israel. Sudah siapin semua, bahkan sudah dapat cap raja, sudah dapat cincin raja untuk menangkap, membasmi semua bangsa Israel. Ya, sudah terjerat, tidak mungkin lagi ditolong. Karena cap kaisar sudah di tangan, perintah sudah keluar, tidak mungkin ditarik. Tapi saudara dengar ceritanya apa itu? Mereka datang suruh orang kirim berita kepada Esther. Mungkin untuk engkau menjadi ratu, saat inilah kepentingannya. Begitu. Bagi kita sudah tidak ada bantuan lagi, tapi masih ada pertolongan dari pihak lain. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Esther itu menghadap raja. Saudara tahu apa yang terjadi? Justru Haman yang disula mati. Begitu. Itu kan sudah cap, sudah ada surat instruksi pemerintah, surat perintah sudah keluar. Kalau saudara ikuti kerajaan-kerajaan belajar, kalau raja sudah cap itu apa? Gak bisa ditarik. Itu harga diri kaisar, saudaraku. Ya, kaisar tarik itu harga, gak bisa tarik lagi. Harus jalani, saudaraku. Begitu. Tapi kenapa lolos bangsa Israel itu? That is miracle. Itulah mukjizat, saudaraku. Hari ini I want to let you know. Bagian-bagian hidupmu yang kamu pikir, sudahlah Pak, saya mau hidupkan bagian itu. Ya. Tapi ingat, dalam kerohanian baik itu, kemarin-kemarin saya sudah ngomong, kita tidak boleh memaksa Tuhan. Itu ingat itu. Gitu. Kita beriman, Tuhan itu mampu membangkitkan orang mati, mampu mendatangkan ikan yang memang sudah tidak ada ikan, saudaraku. Ya, ya. Kekuasaan Tuhan sebesar itu, plus kalau Tuhan mau, kita pasti pass through. Begitu. Ya. Mujizat pasti terjadi. Ya. Mujizat tidak berarti sesuatu yang sifatnya sampai wah bukan main. Enggak loh. Kepada setiap kita itu berbeda loh, saudaraku. Yang dokter bilang sudah tidak mampu sembuh, udah gak mungkin, saudara sembuh. Itu mujizat.
Tidak usah hampir seperti ada halilintar menyerang, baru itu buaya. Enggak, bukan itu loh saudaraku. Bukan itu loh. Gitu. Mujizat juga bisa berarti waktu saudara sudah gak ada jalan lagi, udah habis, sudah gak tahu lah. Ya bisa aja nangis doa. Tiba-tiba ada orang telepon. Begitu. Dan orang itu teman lamamu, seorang pengacara. Tanya kamu, apa kabar John? Ada masalah, kaget sekali. Baru-baru ini saya telepon seorang teman, pengusaha dia gitu. Karena saya ada satu jemaat yang bisnisnya bagus sekali. Memberikan bantuan ke orang dengan cara mereka itu sangat baik. Saya ingat teman ini, saya nggak tahu dia. Saya telepon, Bapak ada di mana? Saya ada lagi di Sukovindo di Jakarta. Bapak lagi kesulitan finansial, kaget dia. Setelah selesai ketemu saya, dia ngomong, Pak saya lagi ketemu supplier. Saya nggak mampu bayar barang lagi. Dulu 1 ton 15 M misalnya. Sekarang saya tidak bisa Pak. Ya, 15 M itu hanya setengah ton saja. Begitu, udah nggak kuat Pak. Supplier menuntut penambahan uang. Saya tidak tahu harus bagaimana. Pak Antoni telepon, tanya saya, Bapak ada kesulitan finansial. Biasanya kalau pendeta telepon bisnismen minta bantuan pelayanan. Kalau bisnismen ketemu telepon saya ya wajarlah Pak. Bapak telepon saya, dia ngomong apa? Aku nangis di situ loh Pak. Aku nangis di situ loh Pak. Saya tunjukin sama suppliernya, orang Kristen juga. Kenal gak nih orang? Iya, dia sedang telepon saya, tunggu ya. Hari itu Tuhan sudah ngomong sama saya. Pak Roni itu, Bapak itu ngomong, hari itu seperti Tuhan ngomong sama saya, jangan takut, kau sudah gak ada ikan, aku datangkan ikan. Bagian-bagian seperti kadang-kadang kita sudah hilang dari rohani kita. Yang ada kita push Tuhan, pasti ya Tuhan kita paksa, jangan. Itu biarkan kerelaan Tuhan yang bekerja. Ini ikan pun bukan Simon yang paksa, Simon keliru, tapi Tuhan yang mau. Kalau sudah Tuhan yang mau, siapa lawan kita? Kalau Tuhan sudah mau tolong, siapa yang bisa memberhentikan? Nobody can stop him. Ya. Dan sekarang lihat, saudara punya masalah. Bagian nomor 4 itu. Masih ingat cerita saya tentang seorang bapak namanya Pak Thomas? Masih ingat? Itu bagus sekali. Dia dagang, katakan ada di Pulau Kalimantan, di satu kota. Dagang kayu. Kayu DP dulu, baru pergi lihat. Sampai di kota itu, udah nunggu tengah malam baru melewati hutan lebat. Nanti besok pagi baru sampai di tempat kayu itu, lihat semua, baru pulang, baru bayar kontan. Semua cash, jadi bayar semuanya. Waktu dia sampai di kota itu, datang satu tim yang akan mengantar dia. Kemudian selesai, datang satu tim lagi, diajak makan. Udah selesai, berangkatnya jam 2 malam. Wah, udah masuk ke dalam mobil kijang. Di depan ada yang bawa mobil, di samping ada temannya, di belakang dia duduk sendiri, belakang kiri kanan ada 2 karyawan mereka. Majulah itu mobil, sampai kira-kira 3 jam udah mulai di tengah hutan. Beberapa pal istilah mereka. Sampai di tengah hutan itu, supir itu mengecilkan volume musiknya. Dia bilang, kami tim pembunuh bayaran. Nyawa bapak itu harganya 5 juta. Tadi bapak lihat satu tim yang baru, yang pertama itu gak cocok harga. Kami cocok begitu. Dia ngomong, caranya adalah kalau sampai di tengah hutan, kodenya dia gedein musiknya, 2 teman dari belakang jerat bapak pakai itu kawat. Sakit kan? Kepegang dari samping celurit masuk. Selesai itu. Tapi supir itu dia kepalanya. Mengapa kami tidak melakukannya? Bapak tahu. Banyak yang korban kami. Tapi bapak waktu tadi malam ajak kami makan di restoran. Masih tepuk-tepuk bahu kita. Kami ini orang gak baik Pak. Tapi kami punya hati nurani. Ada yang matanya itu menghina sekali sama kami. Kami mutilasi. Begitu. Tapi karena bapak itu begitu baik.
kami kasih tahu. Bapak kami antar besok pagi sampai ke tempat itu, pulang naik pesawat. Jangan balik. Karena kalau sampai orang itu tahu Bapak balik, dia kirim tim yang ketiga. Ya, di tengah hutan mereka cerita. Profesi mereka, jahatnya mereka sudah dimutilasi kok, dipotong-potong. 5 menit aja sudah ditarik binatang kok ke hutan. Dah ada yang bisa lacak. Sampai jam 6 subuh, udah sampai. Mereka buat speaker on karena yang satu itu bosnya udah tanya, gimana udah selesai belum? Nah, sekarang mereka bilang, Pak tadi telat, ya gitu, baru selesai mutilasi. Oke, sekarang semua barang boleh diambil, SIM card, handphone boleh diambil, akan lunas. Dia minta tanda bukti jempol orang itu dipotong. Setelah sampai di kota, semua senjata simpan. Udah sampai di kota, Pak Tomasi dia lihat ada polisi, lari nggak dia ya? Dia nggak lari. Sampai di airport, diperiksa, cek tiketnya. Saudaraku, pesawat delay 2 jam. Udah, makasih ya, jangan Pak. Kalau sampai mereka tahu, mereka kirim pembunuh bayaran yang 1 orang. Pisau aja, seret itu penuh racun Pak. Mereka bawa Bapak ini kemana? Ke itu, tempat rumah bordir. Dikurung di kamar, mereka minum di depan. Udah selesai 2 jam mau jalan, mereka ngomong, Pak sorry ya, biasanya korban kami selesai Pak. Saya gak tahu kenapa hari ini seperti ini. Begitu. Biasa korban kami selesai. Dia antar sampai airport, Bapak itu masuk pesawat, mereka masih begini. Di dalam pesawat itu, Pak Thomas itu menulis semua. Dia baru ingat, kemarin Minggu pagi sebelum dia berangkat di Biston itu, giliran yang doa itu anaknya yang paling kecil. Tuhan Yesus berkati Papa, mau dagang ke Kalimantan, jauhkan dari orang-orang yang jahat. Dia baru ingat. Saudara tahu Bapak itu tulis apa? Sebenarnya dia sudah tidak hidup. Di tengah hutan, gelap seperti di tengah hutan belantara, musik besar, kiri kanan semua musuh. Sebenarnya dia sudah gak hidup. Tapi you know, Tuhan ada di situ. Tuhan buat mujizat. Membuat hati orang jahat itu menjadi lunak. Maka hari ini dia hidup. You see, Tuhan itu bisa berbuat sampai seperti itu. Lazarus yang sudah 4 hari mati. Marta mengatakan, Tuhan udah busuk dia, udah berbau. Buka pintu goanya. Lazarus keluar. Hidup kembali dia. Apalagi masalah kita. Berharaplah sama Tuhan. Ingat, tapi gak boleh paksa. Gak boleh push Tuhan, saudaraku. Kasih tahu Tuhan, bagian ini saya sudah gak berdaya. Terserahmu lah Tuhan, aku ikut aja. Biar bagian itu Tuhan, bagiannya Tuhan, saudaraku. Begitu. Dan ingat, kalau mau harapkan Tuhan bekerja, sebagai orang percaya, saudara sudah tidak berdaya, tapi tetap harus proaktif. Jikalau Simon, dia mau menguji Tuhan, ya, mari kita buktikan, tapi dia tidak mau tebar jala, dia tidak lihat mujizat loh. Dia tidak proaktif, saudaraku. Di tengah kehidupan kita yang sudah sulit sekali, tetap harus proaktif. Datang duduk di sini berdoa, mendengarkan firman-Nya, itu namanya sudah proaktif. Yes. Kalau tidak ada proaktif, saudara tidak akan melihat mujizat Tuhan. Tuhan mau buat mujizat, dia tuntut proaktif kita. Simon, tebarkan jalamu. Proaktif loh dia, sekalipun cara pikirannya beda. Proaktif loh dia melihat mujizat. 2 perahu penuh. Saya ingin sekali loh firman hari ini menyentuh bagian hidupmu yang selama ini pahit, bukan main. Di tengah kompleksitas kehidupan, ekonomi yang susah, problem rumah tangga, sakit, ya, kepailitan, ketidaksuksesan, saudaraku, tidak dihargai orang, kelumpuhan sekalipun, cacat, saudaraku, ya, membuat saudara itu seolah-olah hidup ini gak ada artinya. Gitu. Orang lumpuh di Danau Bethesda itu, Yesus dari Nazaret, tolonglah aku, engkau mau apa? Sembuhkanlah aku.
angkat kasur dan jalan, itu miracle. Yes. Dan Tuhan seperti itu. Ada Tuhan yang kita sembah sampai hari ini. Begitulah saudaraku. Coba lihat masalahmu pelan-pelan. Coba lihat sekarang. Sering dengar kesaksian orang kan? Sudah cuci darah Pak, sudah tidak mungkin. Sampai dokter kaget, ini kenapa orang sehat kembali. Dengar, that is miracle. Tanganku, kemampuanku tidak cukup kuat untuk menangani masalah seperti ini. Kok hari ini malah bisa lewat, bahkan lebih maju lagi. Apa itu? That is miracle, saudaraku. Ya, hati ini, your heart melihat hal itu. Kita tunduk kepala sebentar. Gak usah lihat orang lain. Malam ini malam mujizat. Malam di mana Tuhan mau bekerja. Lihat problem hidupmu sendiri sudah cukup. Hanya kamu yang tahu. Perlu kejujuran. Coba telusuri sebentar. Instrumen dulu. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Lihat masalahmu sendiri ya. Gak usah lihat masalah orang lain. Jangan berhenti. Gunakan kesempatan ini dengan baik sekali. Karena Tuhan mau tolong. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Pasti sanggup dia. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti, harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percaya, tiada tinggal kamu. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Berharap kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang membuat mukjizat. Tuhan yang mendatangkan ikan. Tuhan yang membangkitkan Lazarus. Percayalah, tiada tinggal kamu. Taruh tanganmu di dadamu di sini. Kasih tahu Tuhan, aku sudah give up. Tapi aku masih mau proaktif. Bagiannya bagi saya sudah tidak mungkin. Tidak mungkinlah Tuhan buat saya lagi. Tapi saya masih satu pengharapan. Bagi Tuhan itu mungkin. Kau doa untuk masalahmu yang berat sekali itu. Kau naikkan doa dengan kesungguhan hati. Bagi saya sudah gak mungkin. Sudah gak ada kekuatan Tuhan. Tapi bagi kamu mungkin Tuhan. Kau berharaplah di sana. Kasih tahu Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Musik berhenti total. Biar kita hening sejenak. Biarkan Tuhan Roh Kudus bekerja di hati kita. Pertanyaan saya sederhana. Apakah kau percaya mujizat masih ada? Kalau kau percaya, itu yang Tuhan buat untuk engkau hari ini. Bagi Tuhan, seperti membalikan tangan. Makasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Ajar kami mengerti jalan-jalan-Mu. Karena kami percaya mujizat masih ada. Tuhan bekerja sampai sekarang. Kami percaya Tuhan mengasihi kami lebih daripada segala-galanya. Hidup kami bukan kami punya, tapi Tuhan punya. Makasih Tuhan. Dengar doa kami. Buatlah sesuai yang kau mau dalam hidup kami Tuhan. Refnya satu kali lagi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan akan membuat engkau menjadi lebih daripada pemenang. Tuhan pemelihara jiwamu. Dia adalah Allah yang Immanuel. Allah yang menyertai kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya, kita berkata, amin.